jaminlah keselamatan hidup kita di dunia ini dan kebahagiaan hidup di akhirat nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi ada riwayat dan juga hadis Rasulullah. Hadis ini dari Abi Ayyub radha Allah kepadanya. An Abi Ayyub radhiyallahu an qala, berkata dia Abi Ayyub tadi, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Jadi dari Abi Ayyub, Allah redha kepadanya, katanya, berkata Abi Ayyub tadi, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata laki-laki itu, faqala dulani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Berkata laki-laki tadi, tunjukkanlah kepada saya amalan yang bisa mendekatkan diri ke pintu surga dan menjauhkan diri dari pintu neraka. Nah, itu laki-laki yang datang tadi kepada Rasulullah bertanya atau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah amalan apa yang harus saya kerjakan yang bisa mendekatkan diri saya ke pintu surga dan menjauhkan diri saya dari pintu neraka. Nah, itu. Wa yuba'iduni minan nar. Dan amalan itu bisa pula menjauhkan saya dari neraka. Qala, kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ta'budullah la tusrik bihi syai'an wa tuqimus salat wa tu'tiz zakah wa tusillu zarahimaka falamma adabara. Nah, itu saja kata Rasulullah. Pendek saja. Oh iyo, kau ini mau dekat dengan pintu surga dan terjauh dari pintu neraka. Kata Rasulullah, ta'budullah. Nah, itu yang pertama, engkau sembah Allah semata-mata. Nah, itu saja pertama, ta'budullah. Tegas saja Rasulullah katakan, sembah Allah semata-mata. Ta'budullah, sembah Allah semata-mata. Jangan agak menyembah-nyembah yang lain. Jangan menyembah pangkat, jangan menyembah jabatan, jangan menyembah harta, jangan menyembah macam-macam sekarang ya. Ta'budullah. Itu jawab Rasulullah kepada laki-laki yang datang tadi. Sembahlah Allah semata-mata. Yang kedua apa kata Rasulullah setelah itu? La tusrik bihi syai'a. Jangan engkau sekutukan Allah, serikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah engkau sembah Allah semata-mata, jangan diserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini kajian tauhid nih Bapak Ibu sekalian. La tusrik bihi syai'ah, itu yang kedua. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Banyak orang sekarang
mempertuhan harta, mempertuhan kekayaan. Nggak pergi ke kajian Pak, ada kajian di Telaga Biru jemaah kita. Apa jawabannya? Toko saya besar, tidak ada tukang jago. Nah, itu tauhidnya sudah agak kena itu. Karena yang dipikirkannya adalah harta semata. Nggak sempat ke masjid, nggak sempat ke Jumat. Banyak sekarang Pak. Nggak tentu Jumat. Coba kita banding-banding di kepala kita. 1/4 jam menjelang waktu azan, ya kita boleh lagi tak? Khusus di depan toko-toko besar yang di depan-depan Masjidil Nabawi itu saya coba dulu kan. Begitu azan, rupanya orang tuh toko tuh masih nyosok duit langsung Pak, dikasih les oleh polisi, apa namanya polisi lain pakai tali itu, langsung disidang. Bayangkan begitu disiplin tingginya. Maka mereka itu saya perhatikan, begitu suara azan berkumandang, 10 menit sebelum dikumandangkan, toko itu semuanya sudah ditutup, tidak dilayani lagi. Ada pun orang belanja disuruh keluar terlebih dahulu. Begitu disiplinnya dengan waktu. Kalau kita di sini, kuat lah azan orang, nggak ada. Kenapa? Takbudullah itu yang sudah bermasalah sekarang. Banyak orang menyembah harta, banyak orang diperbudak oleh harta, banyak orang diperbudak oleh pangkat, jabatan dan segala macam. Rapat misalnya di kantor, nah ini bapak-bapak ini kantor pejabat dulu, banyak itu pejabat dulu. Coba perhatian sekarang, azan orang, berhenti sejenak dulu, berhenti, bukan pergi soalnya berhenti rapat itu atau diskor rapat itu menuju tempat sholat itu yang sesungguhnya. Anda ada dulu Allahu Akbar, orang azan kita stop sebentar. Begitu selesai azan, lanjut rapatnya, sholatnya tergeser. Takbudullah sudah bercabang. Itu kebanyakan, perhatikan itu di tempat-tempat kita ini. Rapat jalan terus, memang dia stop azan, orang azan ini stopnya bentar, tapi dia lanjut pekerjaan dia. Sebenarnya stop itu stop untuk mengikuti panggilan azan tadi. Panggilan azan, menghormati dan menyahuti, melaksanakan panggilan azan tadi. Itu yang sesungguhnya. Tapi di daerah kita tidak terjadi hal ini. Kenapa takbudullah kita itu tidak begitu kuat, tidak begitu mantap? Kapan dia nanti sholatnya? Setelah selesai rapat. Kapan selesai rapatnya? Kalau banyak pembahasannya dan pembahasan itu rumit dan segala macam, itu bisa-bisa hampir waktu asar nanti salat zuhur dia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, takbudullah itu begitu rapuhnya saat ini. Padahal laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah simpel jawabnya, tapi dalam makna. Apa hendaknya amalan yang saya lakukan, hai Rasulullah, supaya saya ini dekat dengan pintu surga dan jauh dari pintu neraka? Takbudullah kata Rasulullah, engkau sembah Allah semata-mata. Jangan goncang dalam menyembah Allah itu. Jangan bercabang sedikit pun. Kalau atasan memanggil kita, waktu cepat itu. Apalagi gubernur Pak Epi,
Saya panggil gubernur di suratnya. Itu jamnya itu buat jagoannya tuh. Di jam 10 setengah jam jalan itu kita sudah siap-siap sudah depan datang ke tempat. Nah itu atasan. Nah, tapi kalau Allah memanggil, bayangkan aturannya kita ini lebih takut kepada Allah dibandingkan kepada yang lain-lain. Itu maksudnya takutullah. Engkau sembah Allah semata-mata. Jangan menyembah atasan, jangan menyembah pangkat, jangan menyembah harta, jangan menyembah kekayaan dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian la tusyrik bihi syai'a. Jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan serikatkan Allah. Banyak kadang-kadang tauhid kita rusak. Misalnya kita berobat, sekarang ada bulan orang pintar, dan sekolah indah, SD tamat, tapi digelar orang pintar. Banyak juga nggak usah kayak gitu. Bawa ke orang pintar. Kita orang yang apa aja kadang-kadang profesor, doktor, tinggi sekolahnya. Nah, orang nggak sekolah SD tapi dia pandai ngobat dikit-dikit atau orang pintar. Bagus gitu, sembuh, sehat kita. Nah, itu tauhidnya rusak. Bahwa dukun itu punya kekuatan menyaingi kekuatan Allah. Itu yang membuat tauhidnya rusak tadi. Menserikatkan Allah. Kalau ingin dekat ke surga, jangan coba-coba serikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun, apa saja dia. Karena Allah Maha Kuasa. Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Itu Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Rasulullah ke laki-laki tadi. La tusyrik bihi syai'a. Jangan sekali-kali sekutukan Allah dengan apapun di dunia ini. Banyak bulan Suro, ada orang mengasih apa namanya di Jawa sana, mohon maaf, bulan Suro itu barang-barang pusaka, banyak barang-barang apa namanya keris, itu dikeluarkan, diasah, dia makan segala macam, benda mati. Mereka percaya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, benda-benda keramat, malah dikasih nama-nama yang sesuai dengan ajaran Islam pula kadang-kadang. Kadang kerbau dipanggil Syekh. Tidak? Ada tak dengar tuh? Saya ke Jogja itu pergi ke apa itu? Apa namanya itu, kesultanan itu macam-macam Pak. Ini Syekh, ini ya macam-macam. Semua gelar-gelar Islam. Ada pada negeri dengar kan? Kiai. Padahal dia tak mati. Panggil Syekh apa segala macam. Kerbaunya ada pula namanya. Kudanya ada pula namanya. Macam-macam. Percaya kepada benda-benda. Ada pemegang kunci Gunung Merapi. Itu siapa namanya, Mbah Marijan, dia tak? Dia pula pemegang kunci Gunung Merapi. Kalau bisa pemegang kunci Gunung Merapi, aku boleh tak juga Gunung Merapi itu, ya tak? Dengan dia sendiri terbakar langsung. Saya pergi ke situ, saya tengok itu tempat apanya, persembunyian Mbah Marijan itu. Memang pakai apa namanya, beton yang tebal,
Di situ dia anunya angus juga. Karena awan panas yang keluar itu beberapa ribu kali lipat panas api biasa mungkin. Setiap yang dijelajahi, dijalani oleh awan panas itu terbakar semua Pak. Termasuk sapi dalam kandang, termasuk Mbak Marijan yang memegang kunci Gunung Merapi tadi. Karena dia yakin punya kekuatan benda itu. Nah, makanya ingin dekat dengan pintu surga dan terjauh dari pintu neraka. Yang kedua, la tusyrik bihi syai'an. Jangan sekali-sekali sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Banyak di dusun-dusun Pak, kampung-kampung saya masih ingat kecil-kecil dulu ya. Entah huruf apa, huruf Arab itu ditulis-tulis, itu ditimah, itu digulung, diikatkan di pinggang kita, diikatkan di lengan ini, supaya jangan diganggu setan. Huruf-huruf tadi punya kekuatan dan lain sebagainya. Itu sudah perbuatan syirik. Kalau itu yang kita lakukan, itu mendekatkan diri ke pintu neraka dan juga menjauhkan diri dari pintu surga. Kebalikan dari tadi. Nah, sedangkan yang diminta laki-laki tadi, ya Rasulullah, dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yuba'iduna minan nar. Amalan apa yang harus saya lakukan? Mendekatkan diri ke pintu surga dan menjauhkan diri dari pintu neraka. Dijawab oleh Rasulullah, ta'budullah. Bulatkan. Jangan engkau baca bantang, sembah Allah semata-mata. La tusyrik bihi syai'a. Jangan engkau serikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi tegas itu. Yang ketiga, wa tuqimus shalah. Engkau dirikanlah salat. Ini tak masuk serugo. Salatnya sekali seminggu. Banyak Pak jemaah. Jumat aja salatnya. Habis Jumat sudah ada salat lagi. Nah, itu kalau malu lah dengan menantunya tuh. Pergi ke salat Jumat, nampaknya waktu salat dia menantu. Bayangkan itu. Macam mana tak masuk surga? Rasulullah kata, wa tuqimus shalah, dirikan salat 5 kali sehari semalam. Nabi wajib tadi. Ada juga salatnya 2 kali setahun. Idul Fitri dengan Idul Adha, banyak Pak. Perhatikan itu kalau Idul Fitri itu di mana-mana ada. Masjid itu melimpah ruah. Kita yang biasa ke masjid ini terlambat sedikit kalau ada kesibukan, nggak dapat tempat kadang-kadang. Nggak dapat tempat. Ngapa jauhan belakang Pak? Tuh, nggak pernah ke masjid, selamanya ke masjid pula udah. Banyak kan? Perhatikan Pak. Saya kemarin di kampung Idul Fitrinya dengan Idul Adhanya Pak Firdaus. Meledak masjid. Luar biasa nih gitu kan. Nah, azan. Nah, jadi kajian kita, mohon maaf saya hari ini ya Pak Firdaus mungkin sampai Isya saja karena saya ada lagi acara sesudah ini. Jadi 2 baru dapat baru mau masuk 3 loh sampai tidak. Jadi amalan yang bisa mendekatkan diri ke pintu surga, pertama tadi ingat, ta'budullah, sembahlah Allah semata-mata. Jangan menyembah selain Allah. Jangan menyembah benda mati, jangan menyembah gunung, jangan menyembah kayu besar, jangan menyembah pangkat, jangan menyembah atasan Allah. Kemudian apa lagi yang mendekatkan diri ke pintu surga dan menjauhkan diri dari pintu neraka? La tusyrik bihi syai'a. Jangan sekali sekutukan, serikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, wa tuqimus shalah. Dirikan salat. Nah, 3 itu baru nanti bulan-bulan berikutnya
Maka protokolnya kalau saya di Jambi, insya Allah kita sambung kaji ini. Nah, sama pula kemarin banyak utang saya balik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktu azan sudah masuk, waktu sholat, kita sama-sama ke masjid. Setelah itu saya langsung ke acara berikutnya Pak Firdaus. Mohon maaf Pak Firdaus ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini itu kajian kita baru, 3 itu dapat yang kita uraikan pada malam ini, belum pula sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, termasuk diri saya. Mari kita dekatkan diri kita ke surganya Allah dan jauhkan diri kita dari neraka. Ta'budullah la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah. Nah, jadi sembahlah Allah semata-mata, kemudian jangan serikatkan Allah dengan sesuatu apapun, dan dirikan sholat. Banyak maaf, mohon izin setelah selesai sholat